Kesultanan Demak. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai dari mundurnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Dikarenakan kemunduran dan konflik yang terjadi di Kerajaan Majapahit, akhirnya Raden Patah didukung oleh Wali Songo membangun Demak sebagai kerajaan dan mundur dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak yang juga anak dari Prabu Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raden Patah bisa sampai ke Demak karena memenuhi saran dari gurunya Sunan Ampel untuk merantau ke daerah barat yang kemudian ia beri nama Demak. Berawal dari sinilah akhirnya Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selain itu, untuk memperkuat dakwah, akhirnya pada masa kepemimpinan Raden Patah dibangunlah Masjid Agung Demak. Yang kedua adalah kemunduran Kerajaan Demak. Setelah perjuangan yang tiada hentinya, akhirnya Raden Patah pun wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Adipati Musi. Tapi sayangnya kepemimpinan putranya ini tidak berlangsung lama karena ia gugur di medan perang, kemudian kekuasaan dialihkan pada Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa Trenggono. Penyebaran agama Islam meluas hingga ke bagian timur, Jawa dan juga bagian barat. Ia bahkan juga berhasil menaklukkan tentara Portugis. Perjalanan Trenggono berakhir pada sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan tahun 1546. Disinilah terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Surowiyoto dan Sunan Prawoto atau putra Trenggana. Konflik ini berujung terbunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Sunan Prawoto, sampai pada akhirnya Sunan Prawoto yang menempati tahta kerajaan. Tidak sampai di situ saja, Sunan Prawoto juga akhirnya dibunuh oleh Rungkut, yaitu pengikut putra Pangeran Surowiyoto yang bernama Pangeran Arya Penangsang. Ketiga adalah masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Putra dari Raden Patah, Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Ia juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka, yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Sultan Trenggono juga membangun beberapa masjid dan menara sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam. Salah satu masjid yang dibangunnya adalah Masjid Agung Demak yang memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap bertingkat-tingkat. Yang keempat adalah peninggalan dari Kerajaan Demak. Peninggalan yang pertama yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Dan yang kedua yaitu Saka Tatal dan Saka Majapahit. Saka Tatal atau Saka Guru merupakan 4 tiang utama yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Seluruh tiang ini dibuat langsung oleh Wali Songo. Yang ketiga yaitu Pintu Bledek. Pintu Bledek atau Pintu Peti merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berada di Masjid Agung Demak. Pintu Bledek dipercaya sebagai gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo. Dan yang keempat yaitu makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu Wali Songo yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. Yang kelima yaitu Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berwujud singgasana. Kursi kuno ini merupakan singgasana raja-raja Demak ketika mereka memerintahkan Kerajaan Demak. Dan yang terakhir yaitu Situs Kolam Mudu. Situs Kolam Mudu merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Sesuai namanya, Situs Kolam Mudu dahulu digunakan sebagai tempat berwudu Wali Songo dan para santri Raden Patah. Yang terakhir adalah raja-raja yang terkenal di Kerajaan Demak. Raja yang pertama yaitu Raden Patah sebagai pendiri kerajaan. Yang kedua yaitu Adipati Unus sebagai anak Raden Patah. Yang ketiga Sultan Trenggono yaitu memimpin Kerajaan Demak setelah Adipati Unus meninggal dunia. Dan yang keempat yaitu Sunan Prawata. Yang kedua yaitu Kerajaan Gua Tallo. Yang satu, latar belakang. Pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bati Salapang atau 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung,
Saumata, parang-parang, data, agang jene, bisa ikali dan siro. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan pengusahanya masih menganut kepercayaan animisme. Tomanurung Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, Tumas Salangga. Yang kedua yaitu kemunduran kerajaan Goa Tallo. Kemunduran kerajaan Goa Tallo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melampu Aceh yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil, kerajaan Goa Tallo terdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bongaya. Yang ketiga yaitu kejayaan kerajaan Goa Tallo. Kerajaan Goa Tallo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653. Pada masa kejayaannya, kerajaan Goa Tallo dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Pada bidang sosial, masa pemerintahan Sultan Hasanuddin berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, sehingga banyak murid-murid di wilayah tersebut yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin yang dijuluki Am Jantan dari Timur merupakan sosok yang anti dominasi asing. Yang keempat adalah peninggalan dari kerajaan Goa Tallo. Yang pertama, Benteng Somba Aupu. Benteng Somba Aupu adalah peninggalan kerajaan Goa Tallo yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Matantre Karoeng Tumaparisi Kalonna. Yang kedua yaitu Balalampoa. Balalampoa juga termasuk salah satu peninggalan kerajaan Goa Tallo yang berupa istana Raja Goa. Balalampoa mulai dibangun pada 1936 Masehi, tepatnya saat kerajaan Goa Tallo dipimpin oleh Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Yang ketiga yaitu Masjid Tua Katangka. Peninggalan kerajaan Goa Tallo berikutnya adalah Masjid Tua Katangka yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin I di tahun 1603 Masehi. Yang keempat yaitu Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam juga termasuk salah satu peninggalan kerajaan Goa Tallo yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Nama awalnya adalah Benteng Jumpandang. Yang kelima yaitu Kompleks Pemakaman Raja Goa dan Tallo. Peninggalan kerajaan Goa Tallo yang terakhir adalah Makam Raja-Raja Goa Tallo. Peninggalan ini juga termasuk situs cagar budaya yang telah ada sejak abad ke-17 hingga ke-19. Dan yang terakhir yaitu raja-raja dari kerajaan Goa Tallo. Yang pertama, Daeng Matantre Karaeng Tumaparisi Kalonna. Yang kedua yaitu Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakium Tuni Palangga. Yang ketiga yaitu Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Batte. Yang keempat, Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bonto Langkasa Tuni Jallo. Yang kelima, Tepu Karaeng Daeng Parabung Tuni Pasulu. Yang keenam, Sultan Alauddin. Yang ketujuh, Sultan Malikus Said. Yang kedelapan, Sultan Hasanuddin. Yang kesembilan, Sultan Amir Hamzah. Yang kesepuluh, Sultan Muhammad Ali. Dan masih ada lagi beberapa raja-raja yang terkenal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai Paul Roji pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.